Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konservasi pencemaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salvadra Surya Putri dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Gunawan. Perkenalkan, nama saya Gineta Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Agraripat Akasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Baik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konservasi dan juga tujuan konservasi. Yang pertama ada definisinya. Jadi, konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan ataupun melindungi alam. Nah, konservasi itu bisa dikatakan pelestarian ataupun perlindungan. Secara harfiah, konservasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang berarti pelestarian ataupun pelindungan. Jadi ada beberapa tujuan konservasi. Yang pertama, memberikan perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua ada melindungi situs, benda bersejarah, serta cagar budaya dari kerusakan dan kehancuran. Contohnya dari Satuan Ruang Geografis Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan sumber daya, dan yang keempat, menjaga keanekaragaman genetik. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode konservasi oleh rekan saya yang bernama Bunga Aprilia. Di sini saya akan membahas tentang metode-metode konservasi. Metode-metode konservasi dibagi menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau satwa. Misalnya, sumber daya genetik hutan dalam populasi alami spesies pohon. Hal ini merupakan proses dalam melindungi spesies tanaman atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya atau predator. Selain itu, spesies yang ingin dilestarikan tersebut adalah yang mempunyai karakteristik unik. Biasanya, konservasi in situ dilakukan apabila ada spesies langka yang hidup pada suatu lingkungan alam, jumlah besar dan tidak memungkinkan dipindah secara keseluruhan. Maka dari itu, lingkungan tersebut harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Dalam singkatnya, konservasi in situ adalah proses perawatan hewan binatang di alam sekitarnya atau habitat aslinya. Lalu, konservasi ex situ. Konservasi ex situ secara harfiah berarti konservasi di luar lokasi. Ini adalah proses melindungi spesies, varietas, atau keturunan yang terancam punah, tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya. Misalnya dengan memindahkan sebagian populasi dari habitat yang terancam dan menempatkannya di lokasi baru. Lingkungan buatan yang mirip dengan habitat alami hewan masing-masing dan dalam perawatan manusia. Misalnya taman zoologi dan sewaka marga satwa. Lanjutan dari ex situ. Contoh bentuk konservasi ex situ adalah penangkaran dan kebun binatang. Meski begitu, habitat buatan ini dibuat sedemikian rupa agar benar-benar sesuai dengan habitat yang asli, agar para flora dan fauna yang menghuninya tetap dapat bertahan hidup. Habitat buatan mungkin tidak akan seluas habitat aslinya, karena persoalan luas area hutan yang dapat dimanfaatkan dan juga biaya yang dibutuhkan cukup besar. Selain sebagai lokasi penangkaran, konservasi ex situ juga berfungsi sebagai rehabilitas satwa yang akan dilepaskan kembali nantinya. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konservasi. Yang pertama, ada cagar alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cagar alam adalah kawasan tempat hidup hewan dan tumbuhan yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan.
Definisi lain dari cagar alam juga tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990. Alam didefinisikan sebagai cagar alam karena kondisi alamnya memiliki keunikan flora, fauna, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya terjadi secara alami. Kedua ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa atau dalam kurung Suaka Pelindungan Marga Keturunan Satwa Hewan adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan pelindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu, pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, yang keempat, Taman Laut. Taman laut adalah tempat perlindungan kawasan atau ekosistem bawah laut yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Kawasan taman laut ini bisa sengaja dilakukan untuk mencegah kepunahan atau pengerusakan untuk meneruskan keragaman hayati daerah setempat. Selanjutnya, kebun raya. Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ. Selain untuk penelitian, kebun botani dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Selanjutnya, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang ditunjukkan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Dan yang terakhir, hutan bakau. Hutan mangrove atau bakau merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta berapa pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah baik. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.